bagi para penyanyi. Dan acara selanjutnya adalah sapaan atau sedikit gambaran dari Kepala Sekolah SMK Katolik Santo Pius 10 Insana. Kepada Bapak Romo, disilakan. Yang kami hormati dan kami hargai Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati, Bapak Wakil bersama Ibu, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak-Bapak Dewan baik dari provinsi maupun dari kabupaten yang sempat hadir, Bapak Profesor Mor yang kami hargai, Bapak OPD baik tingkat provinsi maupun kabupaten, DPU yang sempat hadir, Ibu Asisten Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Korwas bersama pengawas, Bapak Camat Insana bersama Bapak-Bapak Camat yang sempat hadir, Bapak Lurah Bitauni, juga mungkin Bapak-Bapak Lurah atau desa yang sempat hadir, para jurnalis, Ketua MKKS, SMA, SMK Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB, se-Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Bapak Ibu Kepala SMP se-Kecamatan Insana yang sempat hadir, Bapak Ibu Guru SMK Katolik Santo Pius 10 Insana bersama siswa-siswi sekalian, singkatnya hadirin yang kami hormati dan kami kasihi. Selamat sore untuk kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil bersama rombongan. Cuaca memang sedikit kurang bersahabat, tetapi rupanya ini adalah hujan rahmat untuk kita. Patut kita bersyukur karena dalam cuaca seperti ini kita masih berkesempatan untuk bertatap muka. Kami sangat bangga bahwa hari ini menjadi hari bersejarah buat kami, khususnya untuk sekolah-sekolah kami di Timur Tengah Utara. Memang selama ini kami mendengar Bapak Gubernur sudah berulang kali datang ke Timur Tengah Utara. Tetapi sejauh yang kami tahu, kali ini untuk pertama kalinya Bapak Gubernur datang melihat dari dekat bagaimana situasi kami di lingkungan sekolah-sekolah, khususnya di SMK Santo Pius 10 Insana, atau sering dikenal SMK Bitauni, karena sekolah ini ada di wilayah Bitauni. Kami berbangga sekali bahwa Bapak Gubernur dalam begitu padat acara, di tengah kegiatan yang padat, tapi Bapak Gubernur menyempatkan diri untuk mengunjungi kami. Ini adalah kebanggaan yang besar, tidak cuma untuk kami, para guru, para kepala SMA, SMK, SMP, SLB, tetapi lebih-lebih berbangga karena siswa-siswi ini. Mungkin selama ini siswa-siswi dan kami sebagian besar hanya melihat Bapak Gubernur, mungkin lewat media massa atau media televisi. Tapi hari ini kami berpapasan langsung.
kami melihat langsung. Tapi lebih dari itu, kami berbangga karena Bapak Gubernur mau dengan rela datang menjadi yang pertama kali peristiwa sore, ialah langsung panen simbolis, panen jagung. Yang mana jagung yang dipanen ini adalah hasil karya anak-anak, didampingi oleh para guru. Ini adalah sebuah kebanggaan besar. Kebanggaan ini lebih-lebih dialami langsung oleh generasi muda ini, yang mana ini menjadi motivasi yang sangat kuat buat mereka. Sekarang banyak orang muda yang melihat dunia pertanian peternakan dengan sebelah mata. Karena ini dunia pertanian peternakan dianggap sebagai pekerjaan yang harus berhadapan langsung dengan kerja tangan. Sementara dunia saat ini adalah dunia digital, dunia teknologi. Orang lebih suka, lebih berminat bermain game, bermain HP, dan seterusnya. Tapi syukur bahwa dari sekian ribu bahkan juta generasi muda ini, ada generasi-generasi, ada anak-anak muda, ada remaja-remaja yang masih berminat untuk mengenyam pendidikan di lembaga yang menggeluti dunia pertanian dan peternakan. Maka peristiwa sore ini sungguh menjadi sebuah kebanggaan besar, terutama dalam diri anak didik ini. Yang hadir di sini sebagai informasi, Bapak Gub, kami semua lengkap di sini. Tidak cuma hanya guru, pegawai, dan siswa-siswi SMK, tetapi ini seluruh kepala SMA di kabupaten ini yang jumlahnya 30 orang, 30 sekolah hadir bersama 1 SMP, 30 SMA, dan seluruh kepala SMK jumlahnya 20, semuanya hadir di sini. Bersama dengan Bapak Ibu Kepala SMP sekecamatan Insana. Semua kami hadir dan menyambut Bapak Gubernur bersama rombongan dengan riang gembira. SMK ini menggeluti dunia pertanian peternakan. Ada 4 program keahlian yang sedang dikembangkan di SMK ini, yaitu yang pertama agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, yang kedua agribisnis ternak ruminansia, yang ketiga agribisnis ternak unggas, dan yang keempat agribisnis teknologi pengolahan pangan. Keempat-empatnya ini masih di dalam bidang agribisnis dan agroteknologi. Kami mempunyai misi bahwa kehadiran SMK ini harus memberi sesuatu untuk pembangunan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang ada di timur wilayah barat ini, dengan kami terus mendidik generasi muda ini supaya mereka memiliki keterampilan di bidang pertanian dan peternakan. Jumlah siswa saat ini untuk SMK Santo Pius X Insana berdasarkan Dapodik sebanyak 286 orang, didampingi oleh 31 guru dan 6 orang pegawai. Dari 286 ini, setengahnya tinggal di asrama. Sekolah ini sekolah berasrama. Dulunya kami wajibkan mereka semua berasrama, tetapi mempertimbangkan tempat penginapan dan hal-hal lain, maka akhirnya kami harus memutuskan supaya mereka dibatasi. Di sini fokus kami ialah pertanian peternakan. Pertanian pangan khususnya adalah jagung, hortikultura, tanaman sayuran. Sebenarnya di sebelah sana ada tanaman sayuran. Itu hasil karya siswa-siswi kelas 12 pertanian
sebagai persiapan untuk ujian kompetensi keahlian yang pada bulan April ini untuk kami SMK CPTU ini akan laksanakan ujian kompetensi keahlian. Dan mereka sebagian sudah panen, sebagian masih ada. Lalu untuk ruminansia, mereka sementara juga mempersiapkan pakan ternak sapi khususnya, baik itu hijauan maupun pakan kering yang dipadatkan sebagai persiapan stok pangan untuk musim panas nanti. Tahun ini program kami selain tanam jagung juga tanam pisang sebagai persiapan pakan untuk ternak sapi. Memang mulai program pertama tahun ini untuk penggemukan sapi, kami SMK ini mulai dengan 10 ekor parang. Dengan target waktu pemeliharaan 12 bulan, paling lama. Tetapi pemeliharaan ini sebagai hal yang baru dimulai, langsung ditangani oleh guru dan siswa. Guru dan siswa yang bersedia untuk memelihara ini kami buatkan MOU supaya ada satu ikatan untuk mereka harus bertanggung jawab. Dengan demikian program ini kami harapkan bisa tercapai, bisa berhasil. Ini selain itu kami di sini ada juga pengolahan pangan. Di sana ada hasil karya anak-anak yang sudah diolah, siswa-siswi program keahlian teknologi pengolahan pangan. Mereka terus dipacu untuk bisa punya daya kreasi, supaya kemudian hari mereka memiliki setelah keterampilan, sedapat mungkin mereka bisa berwirausaha di masyarakat. Di sini, Bapak Bu, kami memang sudah berjuang mati-matian untuk dunia pertanian peternakan supaya itu diminati oleh siswa-siswi. Kami punya keterbatasan. Bapak Gub sendiri tadi sudah lihat bersama rombongan yang saya gambarkan ini pun secukupnya, dan kami justru berbangga karena Bapak Gubernur sekarang kami dengar ada satu program pengembangan sapi bagio. Kalau Bapak Gub tidak berkeberatan, mungkin sedikit melirik ke SMK ini untuk kami juga turut disertakan di dalam pengembangan program ini. Ini sangat kami harapkan dari Bapak Bu. Lalu di tengah lingkungan ini ada satu dam kecil, dan itu yang selama ini melayani kami untuk usaha pertanian dan peternakan. Tetapi sampai hari ini Bapak Bu, kami di sini untuk air bersih kami masih harus pesan air teh. Padahal ini sudah di tengah musim hujan. Karena kami memang kesulitan, karena itu kiranya Bapak Gubernur berkenan juga memperhatikan untuk kami di kompleks ini, juga mungkin untuk masyarakat sekitar kami, sebuah sumur bor. Ini harapan yang kami sampaikan di akhir kata-kata saya ini. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Gub. Kehadiran Bapak Gub, kami melihat hati yang sangat mulia, yang mempunyai kepedulian yang besar terhadap kami, para insan pendidik, dan kami yang bergelut tiap hari di sekolah ini. Meskipun sementara pandemi COVID-19, kami terhimpit di sana sini antara pembelajaran tatap muka atau PDR, kami tetap berjuang.
kami menyampaikan terima kasih untuk Bapak Bupati dan Wakil bersama Ibu Bupati dan Ibu Wakil yang sempat hadir mendampingi Bapak Guru, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak anggota Dewan, baik provinsi, kabupaten, Bapak Ibu rombongan sekalian, yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, yang sore hari membuat kita boleh berjumpa dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan, yang akhirnya membuat awan yang tebal tadi sekarang perlahan-lahan mulai sedikit cerah. Mungkin Tuhan berpihak pada kita. Dengan harapan perjalanan selanjutnya Bapak Guru, Tuhan tetap menyertai. Ibu Koordinator Program TPU untuk SMA SMK. Khusus untuk SMK, terkait dengan tenaga kependidikan yang jurusan, yang kompetensi keahlian ini masih kurang banyak. Jadi kami mohon supaya nanti ada perekrutan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi keahlian untuk SMK. Kalau untuk bidang umumnya sudah banyak. Yang kedua, dari hasil pantauan kami ke SMK, untuk beberapa SMK yang kompetensinya untuk roda 4, biasanya anak-anak harus praktek. Tetapi karena kendaraan itu juga tidak ada, maka kami mohon kalau bisa di provinsi ataupun di kabupaten mungkin ada mobil yang mau dilelang atau mobil bekas bisa diberikan kepada SMK yang memiliki uang ini. Yang ketiga, terkait dengan sekolah SMK maupun SMA, masih banyak SMA SMK negeri yang PNS-nya hanya kepala sekolah, guru komite. Untuk komite ini wajib harus menyumbang per bulan harus berapa. Jadi di pembayaran gaji guru komite. Oleh karena itu mohon supaya pengangkatan guru-guru yang guru negeri untuk ditempatkan sekolah-sekolah negeri yang hanya ada kepala sekolah negeri. Ya, ini 3 hal yang dapat saya sampaikan. Dan saya berikan kesempatan kepada Sudah memberikan sedikit gambaran tentang SMK Katolik Santo Pius X Insana. Selanjutnya, ucapan selamat datang oleh Bapak Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada Bapak, disilakan. Bapak Gubernur bersama rombongan yang kami hormati, kami cintai, Bapak Wakil Bupati bersama Ibu Ketua DPRD bersama anggota DPR yang sempat hadir pada kesempatan ini, para pimpinan SKPD dari provinsi maupun dari kabupaten yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Profesor, ya, yang kami hormati, para camat yang hadir pada kesempatan ini, kepala desa dan kepala sekolah SMA, SMK yang pada sore hari ini hadir pada kesempatan ini, adik-adik SMK, SMA yang hadir pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat sore untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas berkat dan perlindungannya maka sore hari ini kita boleh bersama Bapak Gubernur di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami mengucapkan selamat datang Bapak Gubernur bersama rombongan di SMK Katolik Santo Pius Polo ke Pemenano. Di sini Bapak Gubernur tadi kita sudah dengar bersama laporan dari kepala sekolah
sudah lengkap. Jadi ada selama ini memang Bapak Gubernur, para guru atau murid itu mendengar atau melihat saja wajah atau gambar Bapak Gubernur, tetapi hari ini mereka sangat senang karena langsung lihat Bapak Gubernur. Memang luar biasa. Untuk itu mari kita tepuk tangan. Bapak Gubernur dengan rombongan juga tadi sepakat untuk bagaimana caranya untuk bisa ketemu sore ini di tempat ini dengan bapak-bapak guru, anak-anak sekolah, supaya apa yang menjadi kendala selama ini mungkin bisa disampaikan. Tapi kita tadi sudah lihat, dengar sama-sama, tadi kepala sekolah sudah menyampaikan unek-unek semua kekurangan, ya, terutama kita lihat bahwa di sekolah sini ada 4 jurusan. Tetapi yang diprioritaskan tadi kita dengar itu bahwa yang diprioritaskan itu adalah jurusan pertanian dan peternakan. Untuk itu Bapak Gubernur memang tadi mereka sempat dengar ada sapi, ya, yang ingin mereka minta kalau bisa sapi yang tadi namanya sapi apa itu? Wagyu itu tadi kepala sekolah bisik bahwa kalau bisa kami bisa dapat 1 ekor atau 2 ekor supaya bisa kami kembangkan. Jadi pasti ya kita dengar dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan pengembangan sapi itu kalau di sini saya pikir bisa sekali. Dan untuk itu kepada Bapak Gubernur, kalau memang ada berkenan mungkin sapi itu kalau bisa yang 5 ekor untuk DPU itu, kalau bisa mungkin 2 ekor ke sini, 3 ekor itu ke Dinas Peternakan Kabupaten DPU. Jadi saya kira ini yang saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Gubernur, dan terima kasih Bapak Gubernur. Untuk itu kami persilakan Bapak Gubernur untuk memberikan pengarahan untuk kami sekalian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Bupati Timur Tengah Utara yang telah menyampaikan ucapan selamat datang. Acara selanjutnya kita akan memasuki sesi dialog. Kesempatan pertama saya berikan untuk kepada 3 orang penyanyi dengan masing-masing orang 1 pertanyaan. Untuk menyampaikan satu hal, perkenalkan, nama saya Iladus Saud, Kepala SMA Negeri Taikes, Ketua MKKS SMA. Itu. Pertama, saya mau menyampaikan aspirasi dari teman-teman guru. Sebelum kami ke sini, mereka menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, karena melalui Bapak Gubernur, Bapak Ibu guru mengalami yang namanya tamsil. Sejak Bapak Gubernur mimpin Musketeer, kami mengenal yang namanya tambahan penghasilan. Dan tadi kami datang, mereka tolong sampaikan salam hormat kami, terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalam kaitan dengan sarana-prasarana di SMA di Timur Tengah Utara, kami tentu menyampaikan terima kasih juga karena perhatian pemerintah provinsi begitu besar. Tapi kami juga mohon melalui Bapak Gubernur, kiranya ada perhatian terus-menerus, terutama ada sekolah lain yang belum mendapat RKB, karena siswa SMA juga setiap tahun mau dikatakan meledak. Ada yang tidak bisa ditampung, sehingga kita berharap untuk tambahan ruang kelas maupun rehab-rehab untuk Timur Tengah Utara SMA. Kemudian yang ketiga, ini mungkin tidak berkenan, tapi namanya aspirasi kami mohon maaf. Kami sudah minta di kewenangan provinsi, ada hal lain yang kami di lapangan sangat membutuhkan,
yang namanya kendaraan roda 2 untuk para kepala sekolah. Dulu itu difasilitasi oleh kabupaten untuk setiap sekolah ada kendaraan roda 2-nya. Kemudian ketika kita kembali ke provinsi itu ditarik kembali. Jadi saya mohon maaf Pak Bupati, ini mungkin memang kebijakan itu, tapi kalau ada kendaraan bekas atau apalah yang di sana mungkin disumbang ke Timur Tenggara karena lokasi ini bervariasi. Ini aspirasi Bapak Gubernur, mohon maaf apabila sangat mengganggu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Salam hormat untuk Bapak Gubernur dan Bapak. Terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya akan memberikan kepada Bapak Gubernur untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, selamat sore. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Begini, ini salam ini kepada guru terutama, atas kepala sekolah yang hadir, dengar ya. Ini perintah gubernur. Setiap sebelum proses belajar mengajar, salam ini diperdengarkan dan wajib. Dengar, wajib. Karena ini presiden, setiap melakukan sambutan itu salam-salam itu. Itu bukan masalah salam agama. Itu bentuk komitmen dari setiap anak bangsa negara ini untuk menyatakan, mendeklarasikan unity dalam diversity. Kesatuan, persatuan di dalam keragaman. Itu jadi kita bilang Pancasila, kita bilang Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita tidak pernah memberikan gambaran bagaimana kita menerima perbedaan itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena itu setelah saya gubernur sampai hari ini, dimanapun berada, di gereja, di masjid, di kelenteng, dimanapun, salam nasional harus kita sampaikan sebagai wujud kita adalah beragam tetapi kita satu. Setuju atau tidak? Setuju demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya hormati Bupati Timur Tengah Utara dan Ibu yang cantik, Wakil Bupati Timur Tengah Utara dengan Ibu yang sangat cantik. Ini cepat lagi karena satu cantik dan satu sangat cantik. Seluruh kepala sekolah, anak-anak murid yang hadir pada sore hari ini yang berbahagia. Saya hadir di sini dengan rombongan besar. Ada yang sudah tua menulang menurut hitungan usia untuk kalau vaksin perlu waktu. Ada juga. Ada yang masih muda ada juga. Ada yang belum dewasa, ada juga. Ini rombongan semua multi usia, multi disiplin dan multi tasking. Jadi lengkap semua mereka di sini. Nah, saya perkenalkan yang paling manula ini. Ini manula dan profesor sekaligus. Saya punya profesor, tapi beliau membantu saya untuk bidang ekonomi di Nusa Tenggara Timur, Bapak Profesor Daniel Kameo. Prof maju di sini begini, masih saya sisa-sisa lihat nanti kan ada. Ini beliau sekawin, walaupun seumur begini tapi sekawin yang mau lagi karena anak satu biji saja kawin bini Amerika, jadi bahaya. Umur masih di bawah 50. Umurnya sekuat tapi selnya masih muda. Yang kedua asisten 3. Ini, kalau Romo, kalau jadi masih bujang, sama seperti Romo juga. Ini masih muda dan bujang. Asisten 3. Selanjutnya Kadis Pertanian, maju ke sini. Ini juga bujang. Kalau ada yang mau, ini juga. Ini duren, duda keren. Ini. Lalu
ada Kadis Pendidikan. Nah ini orang Lembatan. Lalu ada Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ini yang kalau mau kampanye di mana untuk berhenti bikin anak. Nah ini dia, Bapak Marius. Nanti tanggal 1 April nanti ada pendata keluarga di seluruh pelosok provinsi NTT. Terima kasih Bapak Marius. Selanjutnya itu ada Karo Humas. Ini Bapak Dr. Marius Jelamu. Ya, ini asal juga, dia dulunya dari seminari juga. Lalu ada Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Putra Tetu. Ini dulu dosen politisi. Siapa Bapak? Oh, saya sendiri sekolah. Nah, baik, Pak Kasih dulu. Lalu ada Staf Khusus Gubernur Bidang Politik Bapak Immanuel Blego, Dr. Immanuel Blego. Staf Khusus Bapak Anwar Polgeno, ini dulunya maju sini Bapak. Ini dulu Ketua DPR, sudah pensiun, bingung di rumah, Gubernur ajak jalan-jalan supaya agak kecil. Ada juga staf khusus Dr. David Pandi. Nah, ini istri pendeta. Jangan dekat-dekat, bahaya. Dr. David Pandi itu staf khusus gubernur untuk memberikan pikiran-pikiran berkaitan dengan reformasi birokrasi di Provinsi NTT. Lalu ada staf khusus lagi bidang pertanian. Nah, ini Romo cocok nanti. Ini Bapak Tony Joko. Ini pertanian dan peternakan. Dia lama bergelut di bidang pertanian dan peternakan, status gubernur untuk menangani pertanian peternakan. Lalu ada Bapak Alexander Ena. Ini mengatur seluruh industri maju di sini. Itu orang dia juga kita maju. Kita maju dari orang dia. Nah ini dia, hitam ganteng. Nah, ini juga roti cantik-cantik. Lalu ada penasihat kebatinan gubernur Bapak Flori Mekeng. Nah, maju di sini. Ini jadi yang kebatinan ini. Dan tambah satu lagi Bapak Pato Bada. Mana Bapak Pato? Nah, ini dua-dua dari Makumere. Karate. Baik. Dia tidak mencintai apa yang dipelihara. Sama juga dengan pertanian. Musim hujan, bangun lari. Musim panas, bangun lari. Mesti kita uji. SMA, SMK yang pertanian peternakan diwajibkan 12 jam ada di lapangan. Jadi kalau mama ke depan, saya harapkan. Jadi Pak Kadis, kalau mau terima yang mau masuk SMK pertanian, tes pertama sebelum masuk di kelas, selama 1 bulan dia berjemur panas di luar. Selama 1 bulan dia mandi hujan di luar. Kalau dia lolos tidak sakit, ya bersangkutan cocok kerja pertanian. Kalau dia demam, kita ke pertanian juga tempat cocok. Kalau dia sakit-sakit terus dia cocok. Ini sekolah ini untuk sekolah yang bisa langsung memberikan kontribusi kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada provinsi dan kepada negara. Karena SMK itu tadi kompetensinya itu bisa langsung dapat dipergunakan pada saat dia selesai proses pembelajaran sekolah. Jadi jangan nanti tamat SMK dia cari kerja, itu salah. Tamat SMK buat lapangan pekerjaan. Kita telah siapkan. Ada lembaga-lembaga yang kita siapkan, baik dari perbankan, dari Bank NTT, juga dari perbankan-perbankan yang lain. Kita buat kur, kita dampingi benar, dan keberhasilan itu pasti selama itu bisa. Kesalahan kita selama ini, kita sekolah cari kerja, ini yang salah. Kita sekolah untuk bikin kerjaan.
Jadi kalau tamat SMK, mau kemana? Mau cari kerja? Tidak. Tahu bikin kerja. Anak ada? Siapkan. Mau untuk seperti tadi kepala sekolah bilang sapi wagyu. Sapi wagyu adalah sapi dengan daging yang sangat enak, termasuk hari ini daging terenak di dunia. Hari ini kita sudah ada beberapa yang bunting yang telah kita siapkan. Nah, sapi ini perlu pendekatan dengan cinta kasih. Jadi harus cinta betul, karena sapi ini sejak dilahirkan sampai dengan dia mau dipotong, dia hidup dengan cinta kasih. Bangun pagi, dia harus kasih makan dan dipijit tiap hari. Tidak boleh tidak pijit, dia harus dipijit tiap hari sapi. Jadi kalau umpama orang nanti sudah pensiun dan pijit sapi wagyu, bisa pijit orang bisa, karena tiap hari dia sudah biasa latih pijit. Atau biasanya bapak-bapak yang sudah biasa pijit sapi wagyu, nanti kalau mamanya kate, pasti gampang, karena pasti dia sudah biasa pijit. Karena sapi wagyu ini sangat mahal. Sapi ini satu ekor harganya bisa 300 juta, satu ekor. Nah, ini kita punya target kita ke sana. Jadi karena itu saya inginkan agar kita sungguh-sungguh untuk mencintai pekerjaan kita. Sungguh-sungguh untuk mencintai mimpi kita. Adik-adik punya mimpi apa? Saya bermimpi menjadi pengusaha pertanian. Maka saya akan tanam ini. Sekian banyak. Marketnya sekian. Diskusi dengan kepala daerah. Diskusi dengan kepala dinas. Diskusi dengan gubernur. Bisa. Sekarang ini siapapun yang mau kerja, kirim surat ke gubernur mau ketemu. Yang datang minta sumbangan tidak akan ketemu. Tapi kalau yang mau kerja, saya punya tanah 5 hektar. Saya mau tanam ini kurang sekian. Nah, boleh. Itu anak-anak SMA mau, kita bisa. Kita akan bantu orang-orang seperti kenapa? Inilah cara untuk mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak boleh ada tanah satu pun yang ngambil. Apalagi Bapak Presiden sekarang ini serius sekali membantu kita dengan bendungan-bendungan besar. Maka kita membutuhkan ke depan seluruh bendungan dimanapun berada, air kita tarik pipa bisa 200, 300, bahkan berkilo-kilo kita bisa tarik untuk memenuhi kebutuhan air dalam rangka membangun pertanian bertahan dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau tentang air itu masalah uang, tapi yang paling susah membangun manusia supaya dia terbiasa urus yang dia cintai, yang terbiasa urus kalau panas dia tidak lari, hujan ini kalau guru-guru yang melatih pertanian SMK latih pertanian hujan tidak boleh pakai payung. Saya gubernur sejak jadi gubernur saya tidak mau pakai payung hujan, basah. Supaya kata minta Tuhan bilang hujan turun, Tuhan bilang oke sedikit hujan bukan tolak pakai payung, jadi saya semua kasih. Nah, kita sekarang kita lihat Tuhan keturunan karena saya tidak pakai payung. Kita minta panas Tuhan kasih panas. Jadi itu bupati, saya tidak tahu bupati, wakil bupati, tapi kalau gubernur selama mimpin di Nusa Tenggara Timur dilarang, kecuali kemarin 1 kali di Labuan di mana di Sumba, Bapak Presiden bilang kamu pakai payung. Hari ini perintah Presiden 2 kali saya pakai. Tapi kalau saya pribadi saya tidak mau pakai. Jadi saya minta itu bentuk kita menunjukkan kepada para petani bahwa hujan-hujanan itu baik. Dan kalau gubernur kan kalau sakit masuknya VIP, ada uang disiapkan buat gubernur toh. Oh bupati ada di ada bupati. Oh ada. Nah, karena itu kita harus terbiasa seperti itu. Pesannya pesan yang memberikan masyarakat percaya diri untuk mengerjakan ini. Banyak orang merasa dulu saya masih SMP datang dari Pulau Semau. Saya masuk SMP 1 di Negeri Bukan. Orang tanya, Bapak apa? Petani biasa. Padahal itulah sebenarnya penghasilan terbesar nanti kami kalah di guru-guru. Lalu dia bilang, saya Bapak PNS. Tulis T-nya besar, betul, E-nya besar, E-nya besar, persen itu lebar sampai ke bukan. Tapi kalau petani ini kami tulis, supaya bisa dengan baca semua kami. Padahal sebenarnya petani itu adalah profesi yang sangat luar biasa. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak makan. Atau ada yang makan. Semua kita makan dong. Nah, total manusia di dunia hari ini 7 miliar manusia di dunia hari ini. Dari 7 miliar itu semua makan. Tidak ada yang tidak makan. Ada yang puasa, tapi cuma sebulan maksimal. Habis itu makan. Nah itu pun sebulan cuma hari siang malam dia makan. Itu semua. Jadi 7 miliar manusia itu semuanya makan. Dari 7 miliar manusia, 3 miliarnya kaya raya. Jadi 4 miliarnya ada setengah-setengah sampai di sini. Tapi 3 miliarnya kaya raya.
yang kaya hobinya makan paling banyak apa? Protein. Apa itu? Daging, ikan, buah-buahan, kacang-kacangan. Nah, sisanya baru karbohidrat. Dan dunia akan menuju ke protein. Sebanyak kita pegang protein, tetap itu pasti laku. Tidak ada yang tidak makan protein di dunia ini. Apalagi protein itu memenuhi standar-standar yang punya kualitas terbaik. Karena itu siapa yang pegang protein di dunia, dialah yang akan paling kaya. Mau bilang teknologi maju seperti apa, orang bisa bicara dengan manusia di masanya, sukses telepon di mana, tetap dia perlu makan dan makan seperti itu. Itu kita harus mulai untuk mengerjakan itu. Dan saya yakin apa yang hari ini ada di sini di SMK Katolik Santo Pius X Insana, saya yakin ini dapat menjadi motor penggerak. Apalagi tadi Pak Sekolah bilang, bagi bisa 2 tadi toh. Bupati sudah bilang 2, 3 di tempat beliau, 2 di tempat sini. Setuju toh Pak Bupati? Nah, Pak Bupati setuju. Sekarang kepada DPTU, lagi bunting sekarang, begitu nanti keluar, nanti menghadap Pak Bupati, ambil keluar itu 2 itu. Baru tersinggung. Jadi, apa namanya, kita harapkan itu nanti dia setelah itu dilihat dulu karena dia harus kawin bersama wagyu. Sehingga dari itulah keluar yang murni itu, itulah yang kita siapkan pakannya. Karena ini dia punya makannya disiapkan dengan baik. Karena ini sapi makan hebat. Termasuk di dalamnya fermentasi yang ada alkoholnya di dalam, dia harus makan. Dan itu dagingnya sangat lembut luar biasa. Karena itu saya harapkan momentum yang baik ini, para guru dan kepala sekolah, apa yang tadi disampaikan, sumber bor di sini itu sudah dicatat dengan baik oleh para pimpinan OPD yang hadir di sini. Kita akan lihat sehingga long fiscal kalau kita cocok, motor terutama motor ini kita hitung. Ini motor ini berat. Kalau tidak ada motor, kita kasih tunjuk latihan dulu. Sambil jalan tiap hari pakai ini saja. Nanti kalau masih saat keterua kita beli. Lalu ya nanti kalau mulai begitu pasti dapat. Jadi tiap hari berdoa. Sehabis berdoa keluar dari kamar, mau pergi di kantor, keluar rumah, masih jalan kaki. Itu susah. Itu pesannya bahwa ingat-ingat, gubernur ketika bicara beli motor untuk kepala sekolah dulu. Dan kita harus terus semangat. Kalau tanya kekurangan, kita semua kurang. Kita provinsi yang terbatas. Saya masuk dengan gubernur dengan PBD 4,9 triliun. Sangat kecil. 4,9 triliun belanja begini besar. Kita belanja untuk pegawai saja hampir sebagian besar. Apalagi untuk membangun masyarakat dan segala macam. Hari ini kita ada di sekitar berapa kita punya belanja hari ini? 7 triliun? 7,5 triliun hari ini. Kita mendorong itu untuk 7,5 triliun. Kita harapkan saya harapkan saya turun jadi gubernur tahun 2023 September tanggal 5 sudah menyentuh minimal dekat-dekat di 10 triliun. Kita mendorong itu. Ini kalau itu sudah dekat-dekat di situ, maka motor yang tadi pakai mutu saja itu berpeluang ada aset. Kita lihat baik-baik. Tahun depan tetap 2023 lagi. Nah, itu bisa. Nanti kita lihat kalau memang ini sampah dibongkar, kita belikan. Berapa semua kepala sekolah seluruh setengah ribu? Kan tidak mungkin beli di TTU saja. 901 di luar kota Kupang toh. Nah, nanti kita bikin di luar kota Kupang yang sudah bisa dicek mana guru yang sudah ada. Kita yang lagi hidup dalam suasana kebatinan hidup dalam rawa payah tadi yang kita lakukan. Jadi kita harapkan ini dan terus semangat untuk mengajar. Saya tahu banyak kekurangan, banyak sumber daya yang pasti dibutuhkan, apalagi kompetensi saya setuju tadi dengan saran Ketua PKK merangkap pengawas. Saya setuju tadi bahwa kita perlu dan saya minta untuk itu diseriuskan. Kita serius sekali untuk hal-hal seperti itu sehingga anak-anak kita ke depan mereka sudah mampu untuk tidak lagi mencari kerja, tapi mereka juga bisa melakukan langkah-langkah untuk membangun diri mereka sendiri. Dan pelatihan itu tidak perlu harus di sekolah. Kita akan bekerjasama dengan tenaga kerja. Nanti kita minta beberapa lembaga tenaga kerja yang hari ini ada dan industri dan segala macam kita siapkan sehingga mereka akan berkunjung untuk melakukan latihan di sana. Fokus betul, beberapa seminggu serius. Lalu kita akan siapkan untuk mereka kembali dan praktek.
Kita punya kekurangan karena skill itu harus tiap hari. Skill itu tiap hari. Dan kita, sebelum kita siapkan itu, nanti kita akan sama dengan lembaga-lembaga, kepala dinas, tenaga kerja provinsi, kalau di kabupaten ini belum punya, dengan provinsi kami juga sedang menyiapkan agar kami punya pelatihan-pelatihan untuk disiapkan ke depan. Khusus untuk sapi ini kemungkinan 2022 itu sudah mesti dirawat dengan benar. Nanti kami akan mengirimkan anak-anak baik ke Brasil maupun ke Jepang. Kalau dari SMK ini ada yang mau betul nomor 1 dan bukan nomor 1 yang suka tai sapi dengan baik-baik. Nomor 2 yang tidur pajak. Karena kalau sudah kirim ke tempat-tempat seperti itu, mereka punya disiplin luar biasa. Saya lihat yang mata kepala sendiri, satu orang mengurus 200 ekor sapi sendiri. 200 ekor sapi. Mereka urus yang baik. Itu karena itu saya meminta, saya punya anak-anak semua yang mau dikirim, kalian tidak boleh kalah. Kalau kalian mau dikirim, tidak boleh gagal. Kalau kau gagal, saya kirim juga dengan racun. Kau minum bikin racun sudah bercinta. Sekali saya kirim, kau pulang atau kau mati. Sudah. Karena tidak boleh. Jadi nanti tidak ada bilang apa itu gubernur. Tidak. Kita tidak boleh memperlukan budaya kita di tempat orang lain. Sekali kita kirim generasi kita tunjukkan bahwa yang datang ini mereka meo betul-betul. Nah, ini meo yang datang ini, jadi yang sebalik. Karena itu saya tidak mau kirim kepada orang. Karena saya mau nanti balik, mereka lah yang membangun mimpi-mimpi yang buruk sudah ngomong di mana-mana itu. Mereka yang membangun sapi-sapi, mereka yang membuat itu, dan ada kebanggaan. Kita pasti akan lompatan yang hebat. Sampai dengan bagaimana kita membuat makanan-makanan yang terbaik. Nanti dari situ, olah tentang mengolah makanan. Tadi secara tentang mengolah makanan. Mengolah makanan sampai level yang sangat enak luar biasa. Dan saya yakin kalau kita serius betul, kita akan bisa melakukan itu dan orang akan melihat budaya kita dalam mengelola teknologi, mengelola pangan kita sudah maju. Dan kita main jago bosit, saya juga jago bosit terus. Tapi jago bosit juga campur lagi terus menerus macam-macam sampai riset-riset di dalam itu akan membuat kita terlihat budaya kita untuk mengelola pangan kita sangat baik. Nah itu saya minta nanti yang dari sini boleh mungkin dalam waktu 2022 kami sudah memiliki program begini dari sini, tapi Bapak Kepala Sekolah kalau mau tahu kalau misalnya itu ini seminari, tapi yang di sana orang Jepang lebih dari seminari ya. Orang lebih dari seminari. Jadi orang Jepang itu lebih jahat. Kalau mama saya gagal di perusahaan, biarpun umur sudah tua, gagal di perusahaan di negara orang, itu perusahaan itu gagal di sana. Begitu saya pulang, lapor kepada pusat, dong coba dulu jaga di sana. Itu ditampilkan sampai dulu. Begitu sampai ke orang gak tampilkan, karena dia dianggap gagal. Semua tampilkan. Bukan datang selamat datang. Selamat datang itu adalah dia punya buku kena tampilkan. Jadi kami jatuh bangun gitu. Terus, karena dia mempermalukan Jepang. Itu budaya perlu kita adopsi. Mungkin tidak sehebat itu, mungkin tidak. Tapi kita mulai juga untuk katakan bahwa kita yang terbaik. Tapi itu hal itu yang perlu kita bangun dalam dunia pendidikan kita dan budaya masyarakat supaya ke depan kita selalu melahirkan segala macam produk-produk terbaik buat bangsa dan khususnya buat daerah yang kita cintai. Saya pikir itu saja. Sekian, terima kasih. Shalom. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Gubernur yang telah menyampaikan pesan-pesan penting untuk kita semua dan telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Bersamamu, buat kita semua dijaga, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Om yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih untuk Bapak Gubernur bersama rombongan yang telah mengunjungi sekolah kami pada sore hari ini. Sebelum kembali, kami mengundang Bapak Gubernur bersama rombongan untuk sekedar menikmati snack sore yang sudah kami siapkan.